Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Setiap ASN harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Agar kepentingan bangsa dan negara dapat selalu ditempatkan di atas kepentingan lainnya, maka perlu dilakukan langkah-langkah konkret melalui yang pertama, memantapkan wawasan kebangsaan, yang kedua, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara, dan yang ketiga, mengimplementasi sistem administrasi NKRI. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa, negara, demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip atau asas. Jadi, Pancasila ini merupakan rumusan dan pedoman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila ini merupakan intisari dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang dimana perumusannya itu dimulai pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, di mana rangkaian sidang pertama BPUPKI ini ditutup dengan pidato Soekarno yang menawarkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian diberi nama dengan Pancasila. Kemudian Pancasila ini melalui proses yang sangat panjang, dan pada akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila ini disahkan. Dan Pancasila ini dijadikan sebagai fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, yang merupakan landasan atau dasar dalam kita berkehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara atau ideologi Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga seluruh lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945, dan penyelenggaraan negara harus siap mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian atas undang-undang, sementara Mahkamah Agung atas peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika terlontarkan secara lebih nyata pada masa Majapahit. Perumusan Bhinneka Tunggal Ika oleh Empu Tanturo pada dasarnya adalah sebuah pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi perbedaan keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan. Sementara dalam nama NKRI Garuda Pancasila, kepercayaan diperluas menjadi tidak terbatas dan diterapkan terhadap perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan yaitu berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya satu. 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara, sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu NKRI. Apabila ditinjau dari sudut hukum, NKRI yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sempurna sebagai suatu negara. Untuk itu PPKI dalam sidangnya 18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratan berdirinya negara, yaitu pemerintah yang berdaulat dengan mengangkat presiden dan wakil presiden, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dasar negara dan tujuannya. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bendera Sang Merah Putih. Bahasa resmi Indonesia adalah bahasa Indonesia yang dinyatakan pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945.
Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila, serta lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman.